Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Oh ya, ketemu lagi dengan saya FICKY. Pada kesempatan di malam hari ini, setelah kemarin kita streaming berbagi tips amalan untuk melancarkan segala urusan, dan di malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat tabu, yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan dialami oleh kalian ataupun keluarga kalian sendiri, yaitu santet. Hai guys, santet. Santet adalah hal lumrah bagi orang-orang yang mempraktekkan ataupun orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu untuk mencelakai orang lain. Santet itu sudah ada di Indonesia, terutama di Nusantara, dari zaman-zaman lama banget gitu, dengan berbagai versi dan berbagai sebutan. Misal di daerah Sunda disebut dengan teluh dan lain-lain ya. Santet adalah sebagian dari ilmu hitam. Orang menyebutnya seperti itu. Dan ilmu hitam itu adalah kebalikan dari ilmu putih dengan disebutnya seperti itu. Ada sebagian golongan orang yang mempraktekkan ataupun mengamalkan ilmu hitam ini, dan ada juga di sebagian orang dengan mengamalkan ilmu putih untuk menangkal ilmu hitam ini. Oke guys, di sini kita tidak membahas tentang seperti apa itu santet, karena mungkin santet sendiri sudah banyak banget di kalangan masyarakat tahu seperti apa bentuknya, seperti apa perwujudannya, seperti apa kondisi korban setelah dia disantet ataupun dicelakai oleh orang lain lewat jalur gaib. Semua biasanya berawal dari rasa dendam ataupun rasa ketidakpuasan seseorang dengan orang lain. Maka karena dia ingin mencelakai orang itu secara diam-diam ataupun secara perlahan, agar orang yang ingin dia celakai ini merasakan sakit dan merasakan betapa sakitnya dimatikan secara pelan-pelan. Dalam artian dimatikan itu dideritakan ya guys. Hati-hati. Karena gini, setiap makhluk tidak bisa mengambil yang bernyawa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang juga tidak bisa menentukan kapan orang itu akan mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, sering banget di kita itu suka salah sangka ya guys. Belum tentu orang yang menyantet orang lain dia yang bersalah. Ngerti nggak maksudnya? Hati-hati nih guys. Kadang dalam hidup kita tidak pernah bisa menebak isi hati orang lain. Bisa baik, bisa buruk. Dan kita pun kadang tidak sadar dengan perkataan yang kita keluarkan menyakiti orang lain apa tidak. Nah, sebelum kita membahas tentang praktek santet ini, kita tuh harus tahu dulu kenapa bisa terjadi dan kenapa akan terjadi gitu. Orang ketika berbicara itu tidak pernah tahu orang yang dia bicarakan ataupun orang yang diajak berbicara menerima setiap pembicaraan kita. Kita tidak tahu, karena setiap kali kita berbicara pasti lawan bicara kita akan menjawab dengan iya ataupun tidak. Tapi kita tidak pernah tahu tanggapan di dalam hatinya seperti apa. Makanya nih guys, buat kalian, hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Karena terkadang di saat kita berbicara baik, belum tentu tanggapan yang diterima oleh orang lain itu akan baik. Saya ada satu pengalaman, bukan menyembuhkan tapi membantu kenalan saya yang mungkin nih saat itu sedang mengalami apes ataupun sedang dicelakai oleh orang lain dengan media santet. Dan ternyata singkat cerita, setelah saya membantu dan setelah saya telisik lebih jauh, lebih dalam, ternyata saya ngerti satu hal. Oh, yang bikin salah pertama adalah orang yang menjadi korban santet itu. Walaupun kita tidak bisa membenarkan loh, karena di mana-mana perbuatan mencelakai orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Itu loh. Cuman kalau kita tarik ulur secara baik-baik,
Kalau kita perhatikan secara rinci, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita tuh harus tahu dulu apa inti permasalahannya dan dari mana ini bisa terjadi. Nah, ini buat kalian guys. Jadi sebelum kita menjustice seseorang itu salah, sebelum kita menilai seseorang itu buruk, kita itu harus tahu dulu sebagai sesama manusia. Kenapa perbuatan buruk itu bisa terjadi dan kenapa itu terjadi. Nah, itu baru orang yang bijak guys. Oke, lanjut. Yang kedua, catat nih guys. Santet itu tidak 100% tidak serta-merta akan sukses untuk mencelakai orang lain. Ada syarat-syarat tertentu, harus ada perjanjian tertentu yang bisa merealisasikan si santet ini kepada korban. Hati-hati nih guys. Kadang orang tuh buta dengan dendam. Kadang seseorang kalau udah muak, udah marah, sudah buta hatinya, dia akan melakukan segala cara. Makanya hati-hati buat kalian semua. Kembali ke topik yang kedua tadi, santet itu tidak serta-merta akan bisa 100% deal, 100% real dan terjadi. Kadang ada kegagalan, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Karena setiap orang itu pasti ada apesnya. Makanya hati-hati buat kalian. Jangan sembarangan ngasih tanggal lahir, ngasih hari lahir pada orang lain. Kan ada tuh di beberapa daerah mitos-mitos yang sudah memang lumrah dan berkembang. Kita itu mau menyantet orang gak usah dengan cara yang rumit dan sebagainya, cukup tahu hari lahirnya, cukup tahu tanggal lahirnya, maka akan keluar apesnya hari apa. Intinya hati-hati buat kalian semua dengan orang-orang yang baru kenal. Oke, jadi santet itu tidak mudah untuk dilakukan guys. Harus ada persyaratan, harus ada harinya, harus ada waktu-waktu tertentu agar si media ini benar-benar 100% terkena sama korban. Mungkin di beberapa daerah berbeda perapalan ataupun berbeda kebiasaan dalam hal ini ya. Karena menurut saya nih, santet itu akan cepat sampai kepada media ataupun kepada si korban di saat ada salah satu dari lingkungan terdekat si korban yang punya perasaan dendam. Hati-hati nih, hati-hati guys, hati-hati. Karena saya sudah mengalami sendiri, dalam keluarga itu pasti ada salah satu anggota yang punya rasa tidak suka sama kita. Nah, itu yang jadi media cepat sampainya si kiriman santet ini kepada korban. Hati-hati nih guys, hati-hati. Kita curiga jangan, tapi hati-hati harus gitu loh. Makanya kita itu harus selalu jaga omongan, kita itu harus bener-bener kayak berpikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Takutnya orang yang kita ajak bicara itu tidak menerima dengan kata-kata kita dan akhirnya malah membahayakan kita dengan keluarga kita. Kan ada tuh mitos di beberapa daerah kayak orang kalau bisa gitu kan tidurnya di ranjang. Jadi kita tuh terhindar dari praktek santet. Jangan keluar di kala sarupna kalau kata bahasa Sunda ataupun maghrib gitu. Jadi antara sebelum maghrib antara sesudah maghrib dan sebelum isya. Itu tempatnya mungkin kayak banyak banget lah orang-orang yang mainkan santet. Ada juga mitos yang mengatakan, ini mitos ya, jadi percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Misalkan jangan macam-macam di malam Selasa, ataupun jangan aneh-aneh di malam Sabtu, karena itu adalah hari dimana santet itu bener-bener 100% bisa mencapai ke arah korban gitu. Makanya kita harus menjaga semua keluarga kita dari praktek-praktek yang seperti itu. Jangan pernah kita melakukan, dan kita juga berdoa semoga dihindarkan, amin. Oke, untuk pembahasan selanjutnya setelah kita membahas santet itu apa, kita akan berbagi sedikit tips karena ini pernah saya alami dan saya bagikan kepada kalian untuk menghindari praktek-praktek santet ataupun menjaga keluarga kita dari orang-orang yang ingin mencelakai secara gaib. Yang pertama, catat nih guys. Selalu amalkan ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Terutama setelah selesai maghrib. Itu insya Allah 100% akan menghindarkan kita dari apes
Ya walaupun setiap orang itu sudah ditakdirkan apesnya hari apa, tapi setidaknya dengan mengamalkan ayat kursi ini kita meminta perlindungan ekstra sama Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari praktek seperti itu. Yang kedua, hindari ketika hati kalian sedang merasa kalut ataupun kalian sudah tidak enak merasa untuk keluar. Contoh kayak gini, kita mau keluar nih jalan, tiba-tiba hati kita tuh kayak nggak ngasih kita buat jalan gitu. Jangan dipaksakan. Walaupun di tengah perjalanan ya, misalkan saat di tengah perjalanan kita merasakan hal yang tidak enak, lebih baik berhenti. Santai dulu, berhenti, tarik nafas, baca doa, sholawat, insya Allah. Nah itu karena gini, setiap orang itu punya kembaran. Nah di saat kita akan ada yang mencelakai, si kembaran kita ini selalu memperingatkan dengan hal-hal tertentu ataupun dengan pertanda-pertanda seperti kayak nggak enak, tiba-tiba nih nggak enak badan, tiba-tiba kita tuh kayak nggak ngerasa nggak enak itu gimana sih badan. Nah itu salah satu petunjuk, makanya kalian harus peka. Oke, yang ketiga, untuk melindungi lingkungan ataupun rumah sekitar kita ya, terutama buat kalian yang memang sedang merasakan hal itu ataupun sedang merasakan hal-hal aneh di rumah kalian. Oke, catat nih ya sedikit tipsnya nih. Beli garam yang besar ataupun cek Sunda nama uyah badag lah. Garam yang gede kan banyak di pasar tuh. Nah, kalian beli dan setiap selesai sholat maghrib kalian kasih air dituangkan bareng dengan garam itu. Terus kalian baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Bismillah 1 kali. Terus kalian baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan setelah sholawat kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Pasti udah pada hafal kan. Nah setelah kita membaca itu, kita di hati berdoa sama Allah dan minta perlindungan, ya Allah semoga lewat media ini Engkau memberikan kuasamu, Rahman dan Rahimmu untuk menghindari kami dan keluarga dari mara bahaya. Terus kalian siram tuh sambil sholawatan, bisa sambil baca Fatihah, sambil baca ayat kursi. Terus habis maghrib ya, habis maghrib nih dikelilingin rumah aja, ataupun nanti ada sisanya sedikit kalian lempar ke atas genteng. Insya Allah akan terhindar dari praktek-praktek seperti itu. Dan untuk tips selanjutnya ataupun yang terakhir, agar kita bisa terhindar dari praktek-praktek seperti itu ataupun menjaga keluarga kita dari orang-orang yang emang berniat ingin mencelakai lewat hal-hal yang tak terlihat. Usahakan setiap kalian akan tidur dimanapun, mau di ranjang, mau di atas ranjang, karena gini loh, apesnya orang itu kadang saat dia mau tidur. Kenapa ada peribahasa jangan tidur di saat sore hari? Nah itu termasuknya mungkin ya, tapi saya termasuk orang yang yakin sih enggak, tapi percaya karena memang ada madorotnya ataupun ada sisi buruknya gitu. Nah setiap kali kalian mau tidur, kalian baca sholawat 3 kali setiap mau tidur ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa 7 kali. Kalau memang lagi ngantuk berat banget, usahakan baca sholawat 3 kali. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ingat ya nih, ingat. Sholawat 3 kali. Terus ta'awud sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kalian langsung baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu boleh membaca doa mau tidur, pasti pada hafal kan. Nah itu dia guys, sedikit tips dari saya untuk menghindari dan menjaga keluarga kita dari orang-orang yang emang berniat ingin mencelakai secara tidak terlihat. Gitu loh. Nah nanti buat kedepannya kalau kalian mau bahas tentang apa ataupun tipsnya seperti apa, tips yang mudah tapi bisa gampang diamalkan, kalian komen aja di bawah, nanti kita akan bahas. Oke, sekian saja pembahasan di malam hari ini. Bagi kalian yang suka sama video-video kita, jangan lupa like,
share, komen, subscribe juga agar channel ini makin berkembang dan makin bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Oke guys, selamat bertemu kembali di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik, jaga keluarga kita baik-baik, jaga mulut kalian. Insya Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya, terutama dari hal-hal yang goib dan tidak terlihat. Bye.